Sania saat ini berada di rumah temannya. Ia tidak berani pulang ke rumah ibunya karena belum siap mengatakan semuanya pada sang ibu tentang perceraiannya. Makasih banyak Delisa, kamu masih percaya padaku. Aku benar-benar gak nyangka. Kupikir kamu akan seperti Rafa yang percaya dengan hal itu. Sania begitu terharu dengan Delisa, teman masa kecilnya yang ternyata percaya dengan semua ucapannya. Bahkan ia meneteskan air matanya saking terharunya pada Delisa yang mempercayainya. Aku sudah kenal kamu sejak kecil, San. Aku tahu kamu orang seperti apa, dan kita juga saling berbagi rahasia satu sama lain, baik kamu ataupun aku. Selalu jujur, jadi biarpun orang bilang kamu buruk, terhina, aku gak akan percaya. Bahkan kalau mereka menunjukkan buktinya padaku, aku tetap akan percaya padamu. Raut wajah Delisa tampak sedih menatap Sania, terlebih setelah mendengar semua cerita Sania tentang kejadian yang terjadi padanya. Ia semakin kasihan pada sahabatnya itu. Sania tidak bisa menahan tangisannya lagi. Ia begitu sakit, terluka dan terpuruk sampai ia memeluk Delisa. Aku nggak tahu apa salahku, Del. Kamu tahu selama ini aku berusaha untuk menjaga diriku. Aku berusaha tulus pada semua orang. Aku nggak pernah ganggu orang lain. Aku selalu bersyukur dengan semua yang kumiliki. Tapi kenapa Allah memberikan ujian seberat ini, Del? Sania mengeluarkan suara tangisannya. Ia menangis terseduh-seduh dalam pelukan Delisa. Delisa ikut meneteskan air matanya melihat sahabatnya begitu terluka karena perbuatan Rafa. Semua ujian Allah itu pasti ada balasannya, Sania. Kita hambanya berusaha untuk melewatinya. Kalau mampu melewatinya, Allah akan memberikan hadiah yang luar biasa untuk kita. Jadi San, jangan pikirkan tentang Rafa lagi. Dia pria yang tidak pantas kamu pikirkan. Dia sudah menghancurkan hidupmu. Kamu hanya perlu berdiri dengan kepala tegak, menatap ke depan tanpa harus menoleh ke belakang. Dengan begitu hadiah istimewa itu akan datang menghampirimu. Sania tidak mengatakan apapun. Ia hanya menangis dalam pelukan sahabatnya yang menerima keadaannya saat ini. Aku akan bantu kamu untuk jelasin sama Tante Murni tentang masalahmu dengan Rafa. Aku yakin beliau juga akan percaya padamu, Sania. Tapi sebelum itu, kamu tinggal dulu di sini sampai kamu merasa tenang. Sania mengangguk dengan tangisan yang terus-menerus membanjiri pipinya. Terima kasih banyak, Delisa. 1 bulan kemudian, selama sebulan ini Sania tinggal di tempat Delisa tanpa sepengetahuan ibunya. Bu Murni tahunya Sania tinggal bersama dengan Rafa, namun Sania selalu menghubungi sang ibu untuk tahu keadaan ibunya. Bahkan setiap minggu Sania datang mengunjungi ibunya yang tinggal sendiri di rumah sederhana peninggalan ayah Sania. Sania saat ini berada di tempat kerjanya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata. Perusahaan pariwisata itu adalah salah satu cabang bisnis dari perusahaan raksasa RH Corporation yang menciptakan berbagai macam bisnis yang tersebar di seluruh Asia. Sania satu kantor dengan Belva, salah satu teman kuliahnya yang juga berteman dengan Ratna. Setelah pernikahannya dengan Rafa hancur, Belva yang dulunya baik kepadanya kini berubah total. Belva tidak pernah menyapanya lagi, bahkan tersenyum pun tak pernah. Sania memahami perubahan sikap temannya itu. Wajar jika Belva membencinya, sebab Belva bukanlah teman baiknya seperti Delisa, melainkan teman baik Ratna dan Rafa. Belva tentu lebih percaya pada Rafa dan Ratna. Sania, kamu ke ruangan saya. Sania segera berdiri dari kursi kerjanya setelah mendengar suara atasannya. Ia masuk ke dalam ruangan itu. Belva yang melihat Sania masuk tersenyum miring seolah ia sudah merencanakan sesuatu untuk Sania.
Sania kini berada di dalam ruangan atasannya. Ia sedikit menundukkan wajahnya di sana, tak berani mengangkat wajahnya setelah mendapat teguran dari atasannya itu. Bu Brenda yang merupakan bos di perusahaan itu melempar beberapa foto di depan Sania. Kami dengar informasi tentangmu Sania, katanya kamu menjadi wanita penghibur di tempat orang yang bernama Mami Devi. Sebagai atasanmu yang selalu membanggakanmu, saya sangat malu setelah tahu semuanya. Ini semua tidak benar, Bu. Saya tidak mau dengar apapun penjelasan dari kamu. Karena itu semua tidak berguna. Semua bukti yang saya dapatkan itulah yang berguna, Sania. Dan karena masalah kamu ini, saya sampai ditegur atasan gara-gara saya menerima karyawan seperti kamu. Jadi maaf, terpaksa saya pecat kamu, Sania. Perusahaan tidak menerima karyawan yang punya latar belakang buruk sepertimu. Sania begitu sedih dan kecewa dengan keputusan atasannya, sehingga ia menjatuhkan air matanya di sana. Saya akan membuktikan pada ibu dan perusahaan kalau saya bukan wanita malam. Tolong berikan saya kesempatan, Bu Brenda. Kamu karyawan terbaik di perusahaan saya ini, tapi mohon maaf Sania, saya tidak bisa menolong kamu. Saya bukan pemilik perusahaan ini. Bu Brenda merasa kasihan melihat Sania dipecat karena kasusnya, tapi ia juga tidak bisa berbuat apapun. Air mata terus berjatuhan. Saya benar-benar bukan wanita malam, Bu Brenda. Itu semua fitnah. Sebaiknya kamu bereskan barang-barangmu lalu pergi dari sini. Saya nggak mau ditegur lagi gara-gara kamu, tegas Bu Brenda yang membuat Sania tidak bisa melawan. Dengan hati sedih dan hancur, Sania keluar dari ruangan Bu Brenda lalu memasukkan semua barang-barangnya ke dalam dus dengan air mata yang terus berjatuhan. Di saat yang sama, ponsel Sania berdering. Panggilan dari nomor tak dikenal menghubungi Sania. Sania mengangkat panggilan itu karena penasaran. Iya, halo, Mbak Sania kan? Suara seorang perempuan bertanya di balik telepon. Iya, saya Sania. Mbak Sania, ibu mertua kamu datang mengamuk di rumah kamu. Cepat datang kemari sebelum ibu mertua kamu bikin ibu kamu semakin sakit. Sania yang mendengar itu segera meninggalkan kantornya. Ia menaiki taksi menuju ke rumah orang tuanya. Sampai di sana, Sania dikejutkan dengan rumahnya yang berantakan, seolah rumahnya itu habis kedatangan maling. Di dalam itu pun sudah ada tetangga yang berdiri di dekat Bu Murni yang berbaring di sofa. Bu, teriak Sania, panik melihat ibunya tidak sadarkan diri di sana. Ia menghampiri ibunya dengan kepanikannya itu. Ibu kenapa? Bu, ibu mertuamu datang Sania. Dia mengamuk di rumahmu sampai rumahmu berantakan seperti ini. Bahkan dia buat ibu kamu pingsan. Salah satu tetangga yang respek dengan Sania menyahut dengan raut wajahnya yang kasihan melihat Bu Murni. Bu Murni yang diberikan aromaterapi oleh tetangganya itu perlahan-lahan membuka matanya sampai bisa melihat jelas anaknya Sania. Bu, Sania langsung memeluk ibunya dengan perasaan lega. Bu Murni melepaskan pelukan anaknya, lalu beralih menatap Sania. Ibunya Rafa datang kemari. Dia menunjukkan foto-fotomu sama ibu, dan dia menuduh kamu sudah jual diri demi uang. Karena masalah itu, dia memaksa kamu pisah dengan Rafa. Sania sebenarnya udah pisah dari Rafa, Bu. Tapi ibu harus percaya sama Sania. Sania tidak pernah jual diri, Bu. Rafa salah paham sama Sania sampai dia menceraikan Sania. Mau tidak mau Sania harus mengatakan tentang hubungannya dengan Rafa yang sudah hancur. Astagfirullah, Nak. Murni terkejut mendengar semua itu meski ia sudah mendengar dari ibu mertua Sania tentang Rafa yang berniat menceraikan Sania. Sania, keluar, pergi kamu dari tempat ini. Kami tidak sudi bertetangga dengan wanita hina sepertimu. Pergi dari tempat ini secepatnya. Tiba-tiba
Suara beberapa tetangga meminta Sania untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Sania dan ibunya ditemani satu tetangganya yang bernama Bu Titin keluar menghampiri mereka semua. "Ada apa ini ibu-ibu?" tanya Bu Murni. "Anak ibu ternyata wanita malam. Dia sudah mencemari komplek kita dengan kelakuannya. Karena itu kami ingin dia pergi dari sini. Dia tidak pantas berada di sini lagi. Keberadaannya di sini membawa dampak negatif buat anak-anak kita." Kedatangan ibu mertua Sania bukan hanya membuat kekacauan di rumah Sania, tapi juga membuat warga komplek di sana menjadi benci dengan Sania sampai mereka ingin Sania pergi. Benar ibu-ibu, Sania harus pergi dari sini. Dia tidak pantas berada di sini. Dia perempuan tidak benar yang hanya memberikan dampak buruk di sini, saut salah satu warga kompleks lainnya. Bu Murni yang tidak tahan mendengar semua hinaan itu tiba-tiba mengalami sesak nafas yang begitu hebat sampai Bu Murni tidak bisa berdiri. "Ibu!" teriak Sania panik. Akhirnya Bu Murni menjatuhkan dirinya di lantai dengan sesak nafas yang semakin bertambah sampai tak bisa bicara lagi. Bahkan matanya terbuka lebar akibat sesak nafas yang sudah dideritanya sejak lama. "Bu!" teriak Sania berusaha menolong ibunya. Para warga di sana hanya diam menyaksikan Bu Murni seperti itu. Hanya Bu Titin saja yang mendekati Bu Murni. "Sania, ibumu sudah tidak bisa menahan sakitnya. Sebaiknya kita bawa dia sekarang ke rumah sakit." Tanpa mengatakan apapun, Sania membawa ibunya ke rumah sakit dengan bantuan Bu Titin. Namun sampai di rumah sakit, Bu Murni dinyatakan meninggal oleh dokter. Mendengar itu, Sania dan Bu Titin segera masuk ke ruang IGD. Sania langsung melempar dirinya ke tubuh ibunya yang berbaring di berangka rumah sakit itu. "Ibu, ibu!" teriak Sania dengan suara tangisannya yang begitu keras. Ia semakin erat memeluk tubuh ibunya yang begitu dingin. "Kenapa ibu meninggalkanku sendiri? Kenapa ibu sangat kejam? Bagaimana denganku sekarang, Bu? Aku sendirian. Aku nggak punya siapa-siapa lagi selain ibu. Ibu!" Sania terus menangis tanpa henti di atas tubuh ibunya yang dingin. "Sania, sudah nak, relakan ibumu nak. Beliau akan semakin sedih di sana kalau melihatmu seperti ini nak." Bu Titin berusaha membuat Sania tenang dan sabar menerima kenyataan meski sebenarnya ia ikut menangis melihat Bu Murni meninggal dunia. "Ibu!" 6 jam kemudian, Bu Murni kini dimakamkan di samping makam suaminya yang meninggal beberapa tahun lalu. Para warga yang menghakimi Sania tetap datang melayat demi rasa kemanusiaan mereka terhadap Bu Murni. Sania yang dirangkul oleh Bu Titin hanya terdiam dengan pandangan kosong melihat makam ibunya yang masih basah. "Sania, taburkan bunga di atas makam ibumu nak." Sania mendengarkan ucapan Bu Titin. Ia menaburkan bunga-bunga berwarna merah itu ke atas makam ibunya. Warga yang ada di sana satu persatu meninggalkan makam, sementara Sania tetap berdiri menatap makam ibunya dengan pandangan kosong selama 1 jam lamanya. Sania meninggalkan makam itu saat melihat keadaan di sana mulai gelap. Namun ia tidak lupa mencium lisan kedua orang tuanya sebelum meninggalkan tempat itu. Begitu terpuruknya Sania saat ini sampai Sania berjalan menyelusuri tepi jalan tanpa arah tujuannya. Padahal ia punya rumah peninggalan orang tuanya, tapi ia merasa bahwa ia tidak punya tempat tinggal lagi. Dengan tubuh yang lemah serta wajah yang pucat pasi, Sania terus berjalan pelan tanpa tujuan. Bahkan Sania tidak sadar jika dirinya saat ini berjalan di tengah jalan. Suara klakson mobil di belakangnya tak membuat Sania menoleh. Dirinya seolah tak bisa mendengar suara itu. Ia tetap berjalan hingga sebuah mobil datang dari arah kanannya. Mobil itu seketika mengerem mendadak saat Sania ada di depan mobil itu. Di saat yang sama, Sania yang tidak sanggup berjalan menjatuhkan dirinya di depan mobil itu. Ternyata mobil yang hampir menabrak Sania adalah mobil Arkananta.
"Ada apa, Taksa?" tanya Arka yang tidak melihat jika ada perempuan di depan mobilnya. Ia sibuk dengan tabletnya. "Ada seorang di depan, Tuan, dan sepertinya saya menabraknya. Saya akan turun melihatnya." Pegawai bernama Taksa yang mengendarai mobil itu segera turun dari mobil untuk menolong Sania. Arka ikut turun dari mobil untuk melihat orang yang tergeletak di depan mobilnya, seorang perempuan cantik, tapi dengan penampilan yang berantakan. Perempuan itu tidak memakai alas kaki yang membuat kedua kakinya lecet, ditambah rambut panjangnya yang berantakan, serta gaun hitamnya yang terlihat kotor, begitu memprihatinkan, hingga membuat Arka kasihan melihat perempuan ini yang terlihat menyedihkan di matanya. "Bawa masuk ke mobil, lalu kita antar dia ke rumah sakit," Tita Arka pada Taksa pengawalnya. "Baik, Tuan." Dengan cepat Taksa menggendong perempuan itu masuk ke mobil atasannya. Meski atas perintah atasannya, tapi pengawal itu tetap tak mau, membuat atasannya tidak nyaman jika perempuan itu berada di belakang, hingga memasukkan perempuan itu ke kursi depan. Apalagi Arka memang tidak terbiasa dekat dengan perempuan asing. Mobil melaju meninggalkan lokasi itu. Arka yang duduk di belakang kembali fokus dengan tabletnya. Ia tidak terlalu peduli dengan perempuan asing di depannya, meski ia merasa kasihan melihat kondisi perempuan itu tadi. Namun setelah ia selesai memeriksa tabletnya, ia kembali menatap perempuan itu. Kondisi perempuan itu menyedihkan. Dia seperti orang yang putus asa sampai keadaannya jadi begitu, seperti orang yang kehilangan segalanya. Batin Arka dengan matanya yang terus menatap ke Sania. Tak lama mobil itu berhenti di depan rumah sakit. Taksa segera turun dari mobil itu, kemudian menggendong Sania masuk ke dalam. Arka mengikuti mereka sampai di dalam. "Sekarang perempuan itu sedang dirawat di dalam, Tuan. Sebaiknya saya antar Tuan pulang dulu, baru saya balik lagi ke sini," ucap Taksa setelah melihat Sania masuk ke ruang IGD. "Perempuan itu pingsan di depan mobil saya. Jadi saya orang yang bertanggung jawab dalam kejadian tadi. Karena itu saya akan menunggu di sini sampai dia sadarkan diri." Arka tidak tega meninggalkan perempuan itu sendiri setelah melihat kondisi Sania yang memprihatinkan. "Baik, kalau begitu saya akan pergi cari air untuk Anda." Taksa pun meninggalkan ruang IGD, sedangkan Arka duduk menunggu di sana. Untuk pertama kalinya, Arka menunggu seseorang, dan itu di rumah sakit. Bahkan orang yang ia tunggu adalah orang asing yang baru ditemuinya. Namun hati nuraninya rasanya tidak rela pergi begitu saja sebelum tahu kondisi perempuan di dalam. Menit berikutnya, dokter keluar. Arka yang menunggu di sana segera berdiri dan berjalan mendekati dokter itu. "Selamat pagi, Pak. Istri Anda hamil." Dokter itu mengira pria berjas mewah di depannya ini adalah suami dari perempuan di dalam, hingga ia memberikan selamat dengan antusias. Arka yang mendengarnya terkejut sampai pria itu hanya berdiri melongo melihat dokter itu hamil. "Benar sekali, Pak, istri Bapak hamil. Untuk obat-obatnya sudah saya resepkan, tolong ditebus ya." Dokter itu pun menyerahkan resep obatnya pada Arka. Arka yang kebingungan tetap meraih resep obat itu dari dokter. Lalu dokter itu pergi meninggalkan Arka. Saat itu sang pengawal datang membawa air dari kemasan botol untuk atasannya. Pengawal itu langsung menyodorkan air itu pada Arka. "Minum, Tuan." Arka meraih botol air itu bersamaan dengan menyodorkan resep obat pada pengawalnya. "Ini dari dokter, kau tebus obatnya, lalu berikan nanti pada saya." "Baik, Tuan." Taksa mengambil resep obat itu lalu memutar tubuhnya untuk pergi. "Tunggu sebentar, Taksa." Taksa yang baru berjalan 2 langkah menghentikan langkahnya ketika mendengar suara Arka, kemudian menolesnya. "Iya, Tuan. Tadi waktu kau menggendongnya, apa kau menemukan dompetnya atau tas?" "Tidak ada, Tuan." "Memang kenapa, Tuan?" Taksa yang terlihat bingung melihat bosnya menanyakan tas perempuan itu balik bertanya. "Ya, tentu saja untuk menghubungi keluarganya, karena tanpa HP dan juga identitas perempuan ini akan sulit tahu siapa dia." "Jelas, Arka. Saya tunggu sampai dia sadarkan diri, lalu menanyakan tentang keluarganya supaya mereka datang kemari."
mau tidak mau harus seperti itu. Tapi saya tidak akan membiarkanmu menunggu sendiri di sini, menggantikan tanggung jawab saya. Arka tak bisa meninggalkan perempuan itu begitu saja meski ia sudah berbaik hati membawanya ke rumah sakit. Ia akan tenang jika perempuan itu sudah bersama dengan keluarganya, apalagi dengan keadaan perempuan itu sangat menyedihkan. Baik Tuan, Taksa. Menurut saya perkataan atasannya, Sania, kini dipindahkan ke kamar inap. Arka juga sudah berada di dalam kamar inap itu bersama Taksa. Arka duduk di sofa dengan posisi bersandar sembari menyilangkan kedua kakinya, sedangkan Taksa berdiri di samping sofa. Jika bosnya duduk, ia hanya berdiri mendampingi layaknya seorang pengawal. Sambil menunggu perempuan itu sadar, Arka membuka kembali tabletnya, memeriksa pekerjaan kantornya. Setelah memeriksanya, ia menghubungi Liam, sang asisten yang membantu segala pekerjaannya. Liam, sekarang aku tidak bisa ke kantor. Aku ada urusan. Kau urus saja masalah proyek itu di kantor. Baik Tuan. Setelah mendengar balasan Liam, Arka mematikan panggilannya lalu beralih menatap perempuan cantik itu. Setelah ditangani oleh dokter, kondisi tubuhnya yang berantakan menjadi bersih. Aura kecantikan perempuan itu terpancar jelas di mata Arka. Wajahnya sungguh cantik. Begitu juga dengan rambut panjangnya yang hitam bergelombang. Arka yang menatap wajah cantik itu beralih ke kaki Sania. Kedua kaki perempuan itu diperban akibat luka yang didapat dari tidak memakai alas kaki. Arka yang tadinya terpesona dengan kecantikan wajah Sania, seketika iba melihat perban di kaki Sania. Dia pasti sudah berjalan cukup lama sampai dia mendapatkan luka di kakinya. Sebenarnya apa yang terjadi pada perempuan ini? Dia seperti orang yang putus asa sampai kondisinya menjadi begini, batin Arka. Saat itu juga Sania membuka matanya perlahan-lahan sampai kedua bola matanya melihat dengan jelas langit-langit ruangan itu. Arka yang melihatnya berdiri dari tempatnya kemudian mendekati Sania. Nona, suara lembut Arka yang dengar Sania membuat Sania menoleh ke arah suara itu. Ia mengerutkan keningnya melihat sosok pria asing itu. Anda siapa? Saya Arka, orang yang menemukanmu di tengah jalan. Kau pingsan di sana dan saya terpaksa membawamu ke rumah sakit. Sania yang merasa tidak enak dengan pria itu mencoba menggerakkan tubuhnya sampai posisinya duduk di ranjang rumah sakit itu. Terima kasih banyak bantuannya Tuan. Sania bahkan membungkuk hormat pada Arka ketika berterima kasih pada pria ini. Arka Nanta mengangguk. Tidak perlu sesopan itu Nona, saya bukan atasanmu, jadi tidak perlu hormat begitu sama saya. Cukup berterima kasih saja. Baik, dokter sudah memeriksamu tadi Nona, dan dokter meresepkan obat-obatan yang harus kamu minum, ucap Arka sembari menunjukkan obat-obatan yang sudah ditebus pengawalnya. Sania mengerutkan keningnya. Kenapa obatnya banyak sekali? Apa saya sakit parah? Tidak, ini obat untuk orang hamil. Hamil? Saya hamil? Sania begitu terkejut sampai ia mendongak melihat Arka dengan bola matanya yang terbuka lebar. Iya, kamu hamil dan kata dokter kamu butuh banyak istirahat di sini. Tapi saya tidak bisa menemanimu di sini Nona. Kalau bisa kamu hubungi suamimu untuk menemanimu sampai keluar dari rumah sakit. Saya bisa meminjamkanmu HP saya. Terima kasih banyak Tuan, tapi itu tidak perlu. Saya lebih suka sendiri. Sania menolak saat Arka mengeluarkan ponselnya, tapi Arka tidak menyimpan kembali ponselnya. Pria itu tetap menyodorkan ponselnya pada Sania. Dengan kondisimu ini, kau perlu ditemani oleh keluarga, jadi tidak perlu sungkan, pakai saja HP-ku. Sania tidak menjawab. Ia diam saja dengan raut wajahnya yang semakin sedih. Bahkan bola matanya tiba-tiba berkaca-kaca seolah ingin menangis. Arka penasaran melihat perempuan ini di dalam. Apalagi perempuan ini tidak tersenyum ketika berterima kasih kepadanya. Raut wajahnya datar dan ia melihat sorot mata perempuan ini begitu
itu sedih. "Apa Nona dengar saya?" saut Arka. "Ya, saya dengar Tuan, tapi saya benar-benar tidak memerlukan ponsel Anda untuk menghubungi keluarga saya. Terima kasih sekali lagi," tolak Sania dengan halus. Namun Arka tidak berhenti untuk menawarkan bantuannya terhadap perempuan menyedihkan ini. "Atau saya bantu kamu pulang, kalau kamu memang ingin pulang hari ini." "Tidak perlu Tuan, dan terima kasih banyak sudah bawa saya ke rumah sakit. Anda boleh pergi sekarang, saya baik-baik saja." "Baiklah, kalau begitu saya pergi." Arka menuruti perempuan ini karena meski ia ingin membantu, tapi jika perempuan itu tidak nyaman, maka ia akan berhenti membantunya. Toh ia sudah berbaik hati mengantar ke rumah sakit, bahkan menunggu sampai sadar. Kedua pria itu pun keluar dari ruangan Sania yang sendiri di dalam seketika menangis keras hingga Arka yang masih di luar menjadi heran. Arka yang ingin melangkah pergi, berdiri diam di depan ruangan itu. Dirinya tiba-tiba penasaran dengan perempuan ini. Kenapa hal ini terjadi padaku? Rafa menceraikanku, ibu meninggalkan, dan sekarang aku hamil. Apa salahku ya Allah? Apa dosaku sampai aku jadi seperti ini? Aku tidak sanggup menanggungnya sendiri. Arka semakin yakin bahwa ada masalah besar yang menimpanya. Perempuan ini entah kenapa, Arka yang biasanya tidak peduli dengan orang lain, tiba-tiba penasaran ingin tahu masalah yang dialami perempuan di dalam itu. Namun ia tidak mungkin masuk ke dalam lalu bertanya apa yang terjadi. Ini adalah orang asing, bertanya hal itu hanya akan membuatnya dianggap aneh. Akhirnya Arka pergi bersama pengawalnya, namun Arka tampak diam ketika berada di mobil. Perempuan itu tiba-tiba saja menarik perhatiannya setelah mendengar tangisan perempuan itu, ditambah beberapa keluhan Sania yang dilontarkannya cukup membuat hati Arka iba pada Sania. "Tuan," suara Taksah membangunkan Arka dan lamunannya tentang perempuan itu. Arka melihat Taksah. Kenapa? Saya akan kembali ke rumah sakit setelah mengantar Anda pulang. Sepertinya kondisinya masih belum bagus. Dia masih butuh perawatan. Kalau keluarganya sudah datang, saya akan pergi." Taksa menyadari bahwa atasannya tidak tenang memikirkan nasib perempuan di rumah sakit itu, hingga ia menyahut untuk menawarkan bantuannya. "Terserah kau, lakukan saja sesukamu." Arka terdengar tidak peduli, tapi sebenarnya ia penasaran juga, ingin tahu kondisi perempuan itu.